Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randias Febrian dengan NIM 22002136, Prodi Administrasi Pendidikan, mata kuliah Komunikasi Organisasi. Yang mana tugas kali ini adalah video presentasi tentang strategi mengatasi grogi, cemas, gugup, dan rasa takut dalam public speaking. Yang telah saya ringkas di double folio tentang video dari Bapak dan juga beberapa sumber yang telah saya cari. Kemampuan komunikator dalam menyampaikan informasi di depan publik menjadi hal yang perlu diperhatikan. Gaya bicara, gestur tubuh, hingga kondisi psikologis komunikator menjadi bagian yang perlu dipersiapkan dengan baik. Perasaan cemas, khawatir, atau biasa dikenal dengan demam panggung kerap terjadi saat komunikator berada di depan audiens. Ketika seseorang diberi mandat, entah itu ceramah, presenter, penyaji di kelas, mereka bertugas menyampaikan pesan kepada komunikan dengan baik. Banyak juga kemungkinan yang dihadapi komunikator seperti mengalami kecemasan, grogi, gugup, dan rasa takut yang berhadapan langsung dengan komunikan. Dalam presentasi, seseorang yang bertugas sebagai penyaji dituntut untuk mampu menyampaikan materi dengan baik dan jelas, sehingga pesan yang disampaikan dapat dimengerti oleh audiens. Namun, kerap kali seseorang mengalami kecemasan akan gagal dalam menyampaikannya. Sehingga kecemasan tersebut dapat mempengaruhi proses berlangsungnya komunikasi. Bagaimana menghadapi masalah ketakutan, kecemasan, dan grogi dalam public speaking? Sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui apa itu gugup dan grogi. Gugup atau grogi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kondisi di mana seseorang berbuat atau berkata dalam kondisi yang tidak stabil atau tergesa-gesa, seperti ada sesuatu yang dipikirannya dan ada yang ditakutkannya. Gugup atau tidak tenang disebabkan karena pikiran. Ada indikasi ia berpikir sesuatu jauh di luar nalar atau ekspektasi yang sumbernya belum tentu terjadi. Ini sering terjadi ketika akan berbicara di depan orang ramai. Kita akan terkondisikan oleh suasana yang membuat kita berpikir lebih jauh. Ini berhasil gak? Atau seandainya kita terjadi kesalahan, aku harus bagaimana gitu. Pikiran inilah yang menyebabkan diri kita tidak tenang, khawatir, grogi, dan takut. Maka dalam kondisi ini kita seharusnya lebih rileks atau memikirkan apa solusi yang harus kita lakukan di depan panggung. Dalam hal ini saya telah meringkas beberapa strategi untuk mengatasi grogi, rasa takut, cemas dalam public speaking. Di antara lain, yang pertama, persiapkan apa yang kamu presentasikan. Persiapan yang dimaksud itu seperti apa sih? Di sini kamu bisa menuliskan apa saja yang ingin kamu katakan dari awal hingga akhir, atau poin-poin penting yang kamu bisa tulis di kertas kecil yang mudah diingat. Yang kedua, berlatih sebelum memulai public speaking. Selain mempersiapkan, kamu juga harus melatih dirimu untuk public speaking. Kamu bisa melatihnya dengan cara public speaking di depan orang yang kamu percaya atau di mana kamu merasa nyaman, seperti bersama teman-teman kamu. 3. Berlatih di depan kaca. Ketika kamu berbicara di depan kaca, kamu akan mengetahui bagaimana cara berbicara, gestur tubuhmu bicara, dan kamu bisa melatihnya untuk lebih rileks. Yang keempat, bernafas dengan benar. Ketika kamu sedang public speaking, cobalah untuk mengatur pernafasanmu agar kamu lebih tenang dan tidak terburu-buru. Yang kelima, jangan bicara terlalu cepat. Ketika kamu berbicara terlalu cepat, kamu akan sering merasakan hal-hal seperti salah bicara. Alangkah lebih baiknya kamu pelan-pelan dan lebih jelas agar dapat dipahami oleh audiens. Yang keenam, jangan overthinking tentang reaksi dari audiens. Banyak dari kita yang selalu overthinking tentang apa yang terjadi saat kita public speaking. Daripada overthinking, mending kamu menggunakan tenagamu untuk sesuatu yang membuatmu lebih percaya diri. Teman-teman pasti bertanya, kenapa sih seseorang bisa grogi?
Apa sih alasannya? Alasannya dari saya pribadi mungkin ada dua. Pertama, karena kita tidak menguasai materi, artinya kita terbiasa untuk cara menghafal atau membaca sehingga kita tidak tahu harus memulainya dari mana, atau kita bicara terbiasa dengan kondisi diatur. Hal yang perlu digarisbawahi dalam public speaking adalah bicara di depan umum. Justru seorang public speaker tidak boleh diatur oleh kondisi. Dia sangat bebas dan sesukanya, sehingga terlihat lebih lentur, rileks, dan menyenangkan. Yang kedua yaitu alasannya kenapa grogi adalah disebabkan karena belum terbiasa berbicara di depan orang banyak. Dan pasti ketakutan itu akan muncul jika sudah tidak terbiasa. Maka itu kita biasakan berbicara di depan orang ramai tanpa rasa takut. Ketakutan itu bisa hilang dengan sendirinya. Itulah dua alasan dapat saya ketahui dan yang telah saya sampaikan. Nah, di sini kita harus tahu juga bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dan efektif, yaitu dengan perbanyak latihan, improvisasi. Selain penguasaan materi, kita juga harus menguasai keadaan, menguasai situasi, percaya diri dalam public speaking. Dan kita juga perlu jangan lupa tersenyum sebelum tampil dan melihat pakaian agar terlihat rapi. Dalam public speaking, kita juga perlu memerhatikan audiens dan memerhatikan cara bicara kita. Mungkin sampai di sinilah hasil video presentasi saya. Jika ada salah kata dan janggal, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.